Seorang laki-laki nampak bersiap untuk berangkat, sambil menarik kopernya keluar dari lift yang ada di rumah mewahnya itu. "Tuan J mau kemana?" tanya seorang perempuan yang bernama Nia. "Saya akan keluar negeri untuk urusan bisnis, jaga Ale dan Alvin," ucap laki-laki itu dengan tatapan tajamnya. "Baik Pak, berapa hari?" tanya Nia lagi. "Tidak usah banyak tanya. Tugas kamu adalah mengurus Ale dan Alvin. Bukan mengurus saya," sentak laki-laki itu. Dia adalah J. Dairendra Fardaza yang berusia 28 tahun, seorang duda dan memiliki anak kembar yang menggemaskan. Setelah J pergi, Nia mengepal telapak tangannya. Tidak terima dengan J yang selalu cuek seperti itu. "Lihat saja, suatu saat kamu akan menjadi milikku," gumam Nia sambil tersenyum licik. "Kalau tidak, jangan salahkan aku akan melenyapkan kedua anak tidak tahu diuntung itu," gumam Nia lagi sambil berjalan menuju kamar si kembar. Nia sudah menyukai J semenjak 1 tahun yang lalu, sejak dia baru menjadi babysitternya Alea dan Alvin. Di rumah itu sebenarnya ada CCTV tersembunyi, namun hanya tuan rumah yang tahu, sedangkan para pelayan dan Nia tidak tahu. CCTV-nya tidak terhubung ke ponsel J, melainkan ke laptop yang jarang J buka di ruang kerjanya. "Heh, kalian berdua bangun," teriak Nia ketika sudah masuk kamar si kembar. Alea dan Alvin tidur satu kamar namun hanya ranjang yang berbeda. "Kak Nia," lirih bocah perempuan yang baru bangun. Sambil menggosok-gosok kelopak matanya menatap Nia yang tiba-tiba marah masuk kamar mereka. "Bangun. Mandi sana, apa perlu aku tenggelamkan kalian berdua?" Pekik Nia membuat Ale dan Alvin langsung menunduk takut. "Sana masuk kamar mandi. Belajar mandi sendiri," bentak Nia. "Kami akan belajar sendiri Kak," jawab Alvin dan Alea bersamaan. Alea putri Dairendra dan Alvin Dairendra baru berusia 4,5 tahun, keduanya masih belum sekolah, karena biasanya mereka belajar di rumah karena J tidak ingin orang di luar tahu siapa kedua bocah itu. Alvin juga sudah bisa menggunakan komputer dan laptop dadinya. Keduanya kembar namun, Alea berbadan pendek dan gempal. Sedangkan Alvin lebih kurus dan tinggi. "Ale, duluan mandinya, nanti kita dimarahin lagi," ucap Alvin. "Kapan ya, Dedi bisa sayang sama kita Ale? Dedi juga gak pernah masuk kamar kita, Dedi juga gak pernah bilang kangen kita," ucap Alvin sambil memeluk sang adik yang menangis. "Udah Kak pelukannya, nanti Kak Nia datang dan marah sama kita," ucap Alea dan Alvin pun mengangguk. "Kalian berdua ngapain sih di dalam kamar mandi? Kenapa lama banget?" Pekik Nia masuk sambil berkacak pinggang. Untung saja Alea sudah mencuci wajahnya menggunakan air, jadi dia tidak terlihat seperti abis menangis. "Ngapain aja kalian berdua Kenapa belum selesai juga mandinya?" tanya Nia dengan berkacak pinggang. "Kami mandi kok Kak, ini baru selesai pakai sabun," jawab Ale pelan. "Ya sudah, sana pakai baju lagi," ucap Nia. Alea dan Alvin keluar dari kamar mandi dan berjalan menuju lemari pakaian mereka. "Kenapa melihat aku?" ketus Nia. "Kak, kami mau pakai baju yang di atas itu," tunjuk Alvin ke arah baju kaplennya dengan Alea. "Sini. Nyusahin aja tahu gak, setelah ini hidup kalian akan bebas karena tidak akan ada yang marah-marah sama kalian berdua," ucap Nia berbisik di telinga Alvin. Namun Alvin tidak menghiraukan ucapan Nia, karena dia tidak terlalu ngerti dengan maksud Nia barusan. "Dedi mana Kak?" tanya Ale dengan mata berbinar. Ale paling antusias menanyakan dadinya setiap hari. "Dedi kalian sudah pergi, jadi gak perlu bertanya di mana Dedi, di mana Dedi," ketus Nia. Alvin dan Ale berjalan mengikuti Nia turun ke lantai bawah menggunakan lift. "Sekarang kalian berdua makan sana, aku mau dandan dulu,"
ketus Nia langsung meninggalkan Alvin dan Alea yang saling pandang. "Nia, kamu kok berani gitu sama tuan muda dan nona muda?" ucap Bibi, pelayan di dapur. "Heh, kalian gak tahu aja ya, aku ini calon Nyonya Jay. Kalau kalian berani melawan, kalian semua bakal aku pecat nanti." Ketus Nia langsung melenggang ke kamarnya. Begitulah kalau tidak ada Jay di rumah, Nia sudah seperti nyonya saja. "Seandainya di rumah ini ada CCTV pasti Pak Jay akan tahu kelakuan Nia," ucap Bibi sambil menyiapkan makanan untuk Alea dan Alvin. Beberapa menit kemudian, "Ayo kalian berdua mau ke taman bermain gak?" tanya Nia sambil menatap tajam Alea dan Alvin yang sedang bermain di ruang keluarga. "Mau Kak Nia?" sahut Alea dan Alvin bersamaan. Di dalam pesawat, Jay keluar negeri menggunakan pesawat pribadinya. "Bos, apa Anda tidak sebaiknya menerima kedua anak kembar Anda itu?" ucap Gavin, asisten pribadi Jay. "Tidak. Karena ibunya adalah perempuan licik, sampai kapanpun saya tidak akan menganggap mereka anak kandung saya," sahut Jay dengan tatapan yang dingin. "Kenapa Anda begitu sangat membenci almarhum Nyonya Bos?" tanya Gavin sambil menghembus nafasnya pelan. "Karena saya dan dia hanya dijodohkan dan kamu tahu itu, Alvin dan Alea lahir bukan karena saya menginginkan anak, tapi dia menjebak saya dengan obat perangsang dan saya sangat membenci hal itu," ucap Jay dengan tatapan tajamnya. Gavin hanya bisa menghembuskan nafasnya panjang. "Apa Anda tidak ada niat memberikan mereka berdua sedikit saja perhatian Anda Bos? Nanti kalau mereka sudah tidak ada di pandangan Anda bisa menyesal Bos," timpal Gavin membuat Jay hanya menatap dia tajam. "Tidak usah mengajarkan saya. Mereka lahir karena kesalahan mamanya yang tidak tahu diri itu," ucap Jay sambil mengepal telapak tangannya. "Jangan membenci mereka Bos, kalau Anda tidak menginginkan mereka berdua lebih baik berikan untuk saya bisa kok memberikan mereka berdua kasih sayang yang tulus," timpal Gavin. "Jangan mengajarkan saya, atau kamu tidak akan bekerja lagi seterusnya," timpal Jay membuat Gavin hanya bisa menelan salivanya kasar. "Kak Nia, apa kita tidak pulang? Harinya sudah sore," ucap Alea pelan. "Nanti kita akan jalan-jalan lagi, biar kalian berdua makin bahagia," ucap Nia dengan tersenyum lebar. Alea dan Alvin hanya mengangguk mendengar ucapan Nia. Sebenarnya mereka berdua ingin pulang dan tidur karena mereka berdua sudah lelah dan mengantuk. Tengah malam, Nia menatap Alea dan Alvin yang ketiduran duduk di sampingnya. Nia membawa Alvin dan Alea keluar menggunakan taksi, karena dia memarahi sopir yang di rumah Jay. Mereka bila dibentak Nia, tidak ada yang berani melawan karena mereka mengira kalau Nia benar-benar calon istri majikan mereka. "Bagus, tidurlah yang nyenyak kalian berdua, semoga hidup kalian berdua makin menderita dan tidak ada orang yang peduli," gumam Nia tersenyum licik. Nia melihat sekitar kontrakan itu yang sepi karena sudah larut malam. Nia langsung mengangkat Alea turun dari taksi dan Nia juga meminta sopir taksi itu untuk menurunkan Alvin. Nia meletakkan Alea dan Alvin di teras kontrakan orang dengan sembarangan. "Selamat tinggal para bocah, sekarang tugasku adalah mendekati dedi kalian yang tampan dan menguasai hartanya," ucap Nia tersenyum licik. "Ini bayaran untuk kamu, awas saja kalau sampai kamu mengadu," ancam Nia memberikan uang 2 juta untuk sopir taksi itu. Lalu pergi menjauh dari tempat kontrakan yang nampak sempit dan sunyi itu. Anissa Daina adalah perempuan yang sedang merantau di kota orang, dia sudah 1 tahun di kota X. Dia baru saja diterima kerja di sebuah perusahaan dan menjadi cleaning service di sana. Anissa biasanya pulang setiap jam 5 sore dan sampai kontrakan sekitar jam 7 malam. Orang tua Anissa masih hidup keduanya. Anissa punya adik di kampung seorang laki-laki yang masih SMA. Anissa punya teman yang dia kenal di kota itu, bernama Gianna.
yang saat ini jadi tetangganya. Hanya Jianalah yang dekat dengan Anissa di sekitar kontrakan itu, karena tetangga yang lainnya nampak tidak menyukai Anissa, karena paras Anissa yang cantik, takut suami mereka pada kepincut. Anissa baru sampai kontrakannya di jam setengah 7 malam, dia langsung masuk kontrakan dan membersihkan tubuhnya. Selesai mandi dia langsung makan, karena perut dia sudah kelaparan. Anissa hanya makan dengan mie instan dicampur telur, karena dia sudah lelah dan tidak sempat lagi untuk memasak. Tengah malam, Anissa tiba-tiba kebelet pipis, dia langsung lari ngacir masuk kamar mandi. Leganya, gumam Anissa sambil mengusap perutnya. Namun dia seperti mendengar suara anak kecil di luar kontrakan, seperti bergumam lirih. Anak siapa yang bermain di luar tengah malam begini? Gumam Anissa sambil meminum air putih. Mama, Papa, dingin. Suaranya terdengar lirih. Gak mungkin kan ada setan di daerah sini, orang jelas-jelas di sini gak pernah angker, ucap Anissa sendiri. Beberapa menit kemudian, Anissa tidak bisa tidur, karena penasaran dengan suara tadi, seperti suara anak perempuan. Dengan langkah pelan dia berjalan menuju pintu kontrakan dan membukanya. Mana? Gak ada orang yang bermain? Apa tadi aku salah dengar? Gumam Anissa. Dia ingin berbalik masuk ke dalam kontrakan, namun dia langsung membulatkan matanya. Melihat dua bocah yang sedang meringkuk kedinginan di samping pintu. Astagfirullah, anak siapa ini? Ucap Anissa pelan. Kenapa mukanya pada gemesin gini ya Allah? Siapa coba yang tega meninggalkan anaknya di sini? Gumam Anissa pelan. Hei, anak kecil. Bangun, ucap Anissa dengan pelan, takut didengar oleh tetangganya kan repot karena gak tahu anak siapa keduanya itu. Anaknya ada dua laki-laki dan perempuan yang wajahnya nampak imut dan menggemaskan. Mama, lirik anak yang perempuan terbangun. Apa-apaan ini? Kenapa dia jadi memanggil mama? Apa mamanya ada di sekitar sini? Batin Anissa. Mana mama kamu? Tanya Anissa pelan. Dingin. Lirik anak laki-laki itu langsung membuat Anissa menoleh. Anissa langsung menggendong anak laki-laki itu masuk, lalu yang perempuan Anissa jemput lagi di luar. Anissa langsung menyelimuti keduanya yang nampak kedinginan. Maklum di luar sedang gerimis. Di mana mama kamu? Tanya Anissa pelan. Mama. Gak tahu, jawab anak perempuan itu sambil memeluk selimut. Nama kamu siapa? Tanya Anissa lagi. Orang biasanya panggil Alea, juga ada Putri sama Dairendra, jawab anak perempuan itu. Anissa hanya bisa menggaruk tengkuknya yang tidak gatal mendengar ucapan anak itu. Dia sedikit tidak paham karena terlalu banyak namanya. Apa nama kamu Alea? Tanya Anissa pelan. Nampak anak itu mengangguk. Lalu Alea Putri Dairendra? Tanya Anissa dan bocah perempuan itu hanya bisa mengangguk. Ya sudah nama kamu itu aja, lalu dia, apa kakak kamu? Apa orang tua kalian meninggalkan kalian berdua di sini, karena kebanyakan anak, ucap Anissa asal. Anissa merebahkan badannya di samping dua bocah itu, keduanya nampak tertidur dengan lelap. Tidak terdengar lagi suara lirih anak laki-laki yang tadinya kedinginan. Kasihan sekali mereka berdua, kenapa coba orang tuanya tega banget ninggalin mereka di luar gitu, begitulah pasti efek kebanyakan anak, gak mampu kasih makan jadi ditinggal gitu aja deh anaknya yang lain, nampak Anissa menggerutu sendiri. Terus gimana besok? Mana aku harus kerja, mereka berdua sama siapa coba di rumah? Pasti masih kecil gini lagi bandel-bandelnya, bisa ajakan mereka berdua tiba-tiba hidupin kompor, mati aku. Gimana caranya agar bisa ninggalin dua bocah ini di rumah? Gumam Anissa mendesah frustasi. Namun Anissa tiba-tiba memejamkan matanya karena dia sudah sangat mengantuk. Pagi hari. Siapa sih yang main air jam segini? Gak tahu apa aku masih ngantuk,
gerutu Anissa dengan mata yang masih terpejam. Ale, kamu harus mandi, biar gak bau iler lagi, ucap seorang bocah laki-laki. Abang juga mandi, sahut Alea. Seketika mata Anissa melotot, karena dia baru teringat dua bocah tadi malam. Dia melihat sekelilingnya tidak ada, namun ada suara gemericik air di kamar mandi. Jangan bilang kalau pagi-pagi mereka berdua malah main air, kesal Anissa. Anissa beranjak dari tempat tidurnya dan melenggang berjalan menuju kamar mandi. Seketika Anissa langsung berkacak pinggang di depan pintu kamar mandi. Melihat keduanya yang malah bermain air. Bagus. Bagus banget ya. Nanti abis air kakak gak bisa mandi. Kesal Anissa langsung mengambil gayung di tangan bocah laki-laki itu. Keduanya langsung menundukkan kepalanya karena takut. Kalian berdua mandi, terus nanti baju gantinya pakai apa? Anissa makin frustasi, mana tidak ada pakaian kecil di kontrakannya itu, mana mungkin dia minjam pakaian anak para tetangga. Anissa langsung menggulung handuk di badan anak laki-laki yang dia tidak tahu namanya itu, dan menggulung Ale menggunakan sarung. Maaf, kakak cuman punya satu handuk, ucap Anissa nyengir kuda. Kalian duduk di atas kasur, kakak buka ponsel dulu, ucap Anissa memberikan perintah, keduanya langsung menurut. Sepertinya aku hari ini gak bisa kerja, mana mungkin jamnya aja udah siang gini, pasti karena tadi malam malah tidurnya sudah lewat jam 1, jadinya kesiangan gini, gumam Anissa. Aku mending pesan baju mereka lewat online aja di toko terdekat. Anissa memesan beberapa setel baju yang murah untuk Alea dan anak laki-laki itu. Sementara kalian berdua pakai baju kemarin aja ya, soalnya nunggu pakaian itu datang pasti kalian berdua kedinginan sayangku. Anissa langsung memasangkan pakaian keduanya. Mama, Ale lapar, ucap Alea sambil mendongakkan kepalanya dan mengelus perutnya yang berbunyi keroncongan. Mama. Tidak, kamu harus memanggil aku kakak, menikah aja belum udah dipanggil mama aja. Enggak mau, mama, kekeh Alea. Membuat Anissa hanya bisa menghela nafasnya berat. Kalian berdua duduk di atas karpet itu, duduk di atas kasur juga boleh, asal jangan keluar dan membuka pintu, aku teguk kalian berdua, ancam Anissa membuat keduanya mengangguk cepat. Anissa memasak nasi goreng karena ada nasi kemarin, tidak lupa telur dadarnya. Beberapa menit kemudian, ayo makan, kakak udah masak nasi goreng, ucap Anissa, meminta keduanya duduk mendekat. Apa ini nasi goreng? Tanya Alea dengan wajah yang terlihat heran. Iya, apa kamu gak pernah makan nasi goreng? Tanya Anissa pelan. Sering, tapi kok enggak ada ayamnya? Tanya Alea membuat Anissa terbatuk. Kakak orang miskin, jarang makan ayam, jadi tunggu kakak gajian nanti biar bisa beli ayam, jawab Anissa asal. Iya mama, jawab Alea mengangguk patuh. Sedangkan anak laki-laki itu hanya diam, bahkan dia sudah makan dari tadi tanpa menunggu Alea dan Anissa. Apa anak laki-laki ini tidak makan 2 hari? Batin Anissa, karena melihat anak laki-laki itu nampak makan dengan lahap.